Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk pada bab 2, perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Dari 3 perilaku ini kita akan membahas yang pertama, itu adalah perilaku jujur. Makna jujur. Jujur berarti lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, dan ikhlas. Jujur dapat diartikan sebagai kesesuaian antara isi hati, ucapan, dan perbuatan. Seseorang yang memiliki perilaku jujur hanya akan mengucapkan kebenaran yang sesungguhnya terjadi. Jadi, jujur itu sangat erat kaitannya dengan isi hati, karena sesuatu yang murni dan suci. Jadi, hati nurani kita selalu mengajak kepada kita dalam hal kebaikan dan kejujuran, tetapi terkadang kita enggan mengikuti hati nurani karena mungkin kita tidak percaya dan kurang yakin bahwa di dalam hati kita itu apakah benar atau tidaknya itu. Tetapi ketika kita tidak menyampaikan sesuai dengan isi hati kita, maka itulah yang disebut dengan dusta. Jadi dusta itu merupakan lawan dari kata jujur, yaitu berbohong. Jujur itu sangat penting. Siapa yang jujur, siapa yang berani jujur, itu sangat hebat sekali. Nah, terdapat di dalam hadis riwayat Bukhari, kalian bisa buka pada halaman 15 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah ibni Mas'udin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Yang artinya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Jadi siapa yang mau masuk surga, maka berperilakulah jujur. Karena ketika kita berperilaku jujur, maka kita juga terhindar yang namanya dosa. Jadi ada ungkapan yang mengatakan bahwa kejujuran itu mahal. Memang jujur itu sangat mahal, karena sebenarnya berkata jujur itu sangatlah berat sekali. Akan tetapi ketika kita jujur, kita dapat dipercaya oleh orang lain. Nah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi contoh kepada kita pada masa jahiliyah, sangat sulit mencari orang yang berperilaku jujur. Nah, dengan kejujuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau termasuk orang yang dipercaya sehingga beliau mendapatkan gelar Al-Amin, yaitu dapat dipercaya dari bangsa Quraisy. Nah, dimana terdapat juga di dalam Quran surah Al-Baqarah. Jadi ada dalil perilaku jujur dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 42. Bersama-sama kita membacanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Jadi tidak ada manfaat ketika kita menyembunyikan sesuatu yang buruk. Jadi janganlah kita dalam kehidupan sehari-hari kita selalu yang namanya berperilaku dusta. Jadi apa yang kita tahu harus kita sampaikan, kita harus jujur. Karena seseorang yang berlaku dusta, yang sering berbohong, maka dia tidak akan pernah dipercaya oleh orang lain. Pasti semuanya tidak suka dengan orang-orang yang berbohong, kan, jelas pastinya. Karena di dalam Islam pun juga kita sangat diajarkan bahwa jujur itu menjadikan identitas kita sebagai
seorang muslim. Katakanlah bahwa yang benar itu adalah benar dan yang salah itu adalah salah. Nah, sekarang kita bisa melihat apa saja sih penerapan perilaku jujur dalam keseharian. Nah, di sini ada beberapa penerapannya. Yang pertama adalah meyakini kebenaran sebagai kebenaran dan keburukan sebagai keburukan. Yang tadi Ustazah sampaikan bahwa katakanlah yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Kemudian mengerjakan soal ujian dengan kemampuan sendiri. Ketika kita menghadapi kesulitan dalam menjawab sebuah pertanyaan, maka jawablah semampu kita. Janganlah kita meminta jawaban kepada teman sehingga kita membohongi diri kita, membohongi keluarga. Meskipun salah, tetap kita bangga dengan hasil belajar kita itu. Jadi tidak ada hukuman apapun ketika kita mendapatkan nilai yang tidak bagus, yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Tetapi percuma juga ketika kita mendapatkan nilai yang bagus, dapat 100, tetapi bukan kemampuan dari diri kita. Berarti itu membohongi kita, karena kita sudah termasuk orang yang tidak jujur. Kemudian menasehati teman yang melakukan keburukan. Ketika ada teman yang melakukan keburukan, maka kita harus memberitahunya dengan jujur, tetapi dengan perlahan-lahan, dengan kata-kata yang sopan dan yang baik, sehingga teman kita tidak merasa tersinggung dengan ucapan yang kita sampaikan. Kemudian bercerita sesuai kejadian yang dialami. Ketika kita mengalami sesuatu, kita sampaikan apa yang kita alami. Jangan kita lebih-lebihkan dan jangan juga kita kurang-kurangi. Itu apa yang kita dapatkan, ya itulah yang kita sampaikan. Kemudian bersegera dalam melakukan kebaikan. Jadi berlomba-lombalah kita dalam melakukan kebaikan. Salah satunya itu adalah jujur. Kemudian lanjut melakukan kebaikan baik saat dilihat orang maupun tidak dilihat orang. Jadi melakukan kebaikan itu seperti misalnya dilihat orang, yang mungkin kita membantu seseorang, itu menasehatinya. Kalau yang tidak dilihat orang, mungkin kita dalam hal bersedekah atau yang lainnya itu yang tidak dilihat orang ya. Kemudian tidak mencari alasan untuk menutupi kesalahan. Nah, jangan sampai kita itu untuk melindungi diri kita sampai kita harus berbohong, tidak jujur. Jangan seperti itu. Jangan suka memfitnah teman sendiri ya. Kemudian mengembalikan barang temuan kepada pemiliknya. Ketika kita mendapatkan suatu barang di jalan ataupun di kelas, maka ketika barang tersebut bukan milik kita, maka kita harus jujur bahwa oh, ini bukan pensil saya, itu bukan uang saya yang jatuh. Kita harus jujur ya, karena ketika kita tidak jujur, maka kita juga yang akan mendapat dosanya kelak di akhirat. Kemudian menepati janji yang telah disepakati. Nah, ketika kita berjanji kepada orang, ya kita harus tepati. Jangan sampai kita mengingkari yang sudah kita sepakati bersama. Kemudian mematuhi peraturan sekolah meskipun tidak ada yang mengawasi. Nah, jadi peraturan sekolah yang sudah ditetapkan di sekolah, maka patuhilah. Meskipun tidak ada yang mengawasi, tapi tetap ada yang melihat kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, mengakui kesalahan yang dilakukan. Ketika kamu misalnya menyontek atau kemudian berkelahi sama teman, yang salah siapa? Kamu harus jujur, saya yang salah Ustazah. Kemudian ketika ketahuan menyontek atau buka buku, ya jujur, saya memang yang melakukannya. Ustazah mencontek membuka buku memang
saya lakukan itu, ya kita harus mengakui kesalahan yang kita lakukan kalau memang itu benar. Ketika kita tidak melakukan hal itu, maka kita menyampaikannya ya dengan sejujur-jujurnya. Selanjutnya adalah hikmah perilaku jujur. Ada 5 hikmahnya. Yang pertama, ketika kita berlaku jujur, maka pertama adalah kejujuran itu mengantarkan kita ke surga. Jelas, karena kita terhindar yang namanya bohong, yaitu dosa. Maka ketika kita jujur, maka insya Allah di akhirat balasannya adalah surga. Kemudian yang kedua, hidup menjadi tenang dan tentram. Ketika kita jujur, maka hati kita tenang. Tetapi ketika orang tersebut berbohong, maka membuat hatinya itu menjadi was-was. Aduh, bagaimana ya kalau aku tuh ketahuan bohong itu. Dia tidak akan tenang ketika orang yang berbohong. Tetapi orang yang jujur, maka hidupnya akan menjadi tenang dan tentram. Kemudian mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Jelas, siapa yang sering jujur maka akan dipercaya. Tetapi orang yang selalu berbohong, meskipun dia mengatakan yang sebenarnya, jelas tidak akan ada pernah yang mendengarkannya atau mempercayainya karena keseringan bohong. Kemudian memiliki banyak teman. Siapa yang sering berperilaku jujur, yang sering mengatakan ucapan-ucapan yang jujur, maka dia akan mendapatkan teman yang banyak. Kemudian yang terakhir adalah menjaga nama baik diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Nah, ketika kita berperilaku jujur, jelas pasti keluarga juga yang akan ikut di dalamnya. Kenapa? Karena misal anak si ini bagus loh, anaknya jujur, pasti yang baik-baik akan disebut. Maka ketika orang tua juga mendengar hal seperti itu, jelas pasti mereka akan tentu bahagia mendengarnya. Baik, kita masuk pada bagian B tentang perilaku amanah. Makna perilaku amanah. Dalam aspek perilaku, amanah berarti terpercaya atau dapat dipercaya. Dan menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi, amanah adalah sesuatu yang harus dijaga dan disampaikan kepada pihak yang berhak memilikinya. Jadi amanah ini sangat erat sekali kaitannya dengan tanggung jawab. Jadi orang yang diberi amanah, maka dia termasuk orang yang bertanggung jawab. Sebaliknya, ketika amanah itu tidak dijaga atau dia melalaikannya, maka dia disebut orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi bisa kita simpulkan bahwa amanah itu sangatlah penting sekali, dimana kita harus menjalaninya sesuai dengan amanah yang diberikan kepada kita. Yuk sama-sama kita berlatih untuk menjaga amanah. Bagi yang sering melalaikannya, mari kita bersama-sama berlatih untuk menjadi orang yang bisa bertanggung jawab. Kita bisa memulainya dari hal-hal yang sangat kecil, ya. Nah, di sini di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim di halaman 21 kalian bisa lihat, yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Jadi ketika kita menjadi seorang pemimpin, maka akan diminta pertanggungjawabannya. Ketika di dunia, pertanggungjawabannya kita kepada siapa? Kepada masyarakat. Tetapi ketika kita di akhirat kelak, kita akan mempertanggungjawabkannya di mana? Yaitu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini
Ada 3 bentuk amanah. Yang pertama adalah amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala, di mana terdapat dalam Quran surah Al-Anfal ayat 27 yang berbunyi, kita sama-sama membaca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha warrasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Jadi di dalam contoh amanah kepada Allah Subhanahu wa taala ini, kita diamanahkan yaitu menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan yang telah ditetapkan, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah yang berhak menerimanya. Jadi kita wajib menyampaikan amanah seseorang ketika kita diberikan amanah. Yang terakhir itu adalah amanah terhadap diri sendiri. Nah, di dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 8 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janji-janjinya. Nah, amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuan demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan kebahagiaan diri. Nah, sekarang kita lihat penerapan perilaku amanah dalam keseharian. Yang pertama itu adalah menjaga barang titipan dengan baik. Ketika kita diberikan amanah, jagalah titipan tersebut dengan baik. Kemudian yang kedua adalah menjaga rahasia orang lain. Ketika teman curhat kepada kalian, maka kalian wajib merahasiakannya, jangan sampai dibongkar kepada teman-teman. Jangan sampai ketika sahabatnya lagi marah sama kalian, terus kalian membongkarnya, itu nggak boleh ya. Kemudian melaksanakan tugas sekolah dengan baik. Nah, ketika sekolah atau guru-guru memberikan kalian tugas, maka wajib kalian kerjakan. Salah satunya adalah tugas dari ustazahnya. Itu amanah buat kalian, maka kalian wajib menyelesaikan tugas tersebut. Kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Jadi kita menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu seperti sholat, zakat, puasa, berbuat baik kepada sesama dan yang lainnya. Kemudian bekerja sesuai jabatan yang dimiliki. Jadi jabatan yang kalian miliki itu sebagai siswa, maka bekerjalah dengan sesuai dengan jabatan kalian ya, melaksanakan tugas. Kemudian menjaga dan menggunakan nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala dengan baik, seperti anggota tubuh yang kita kita diberikan mata, kemudian tangan, kita harus menggunakannya dengan sesuai dengan fungsinya. Kemudian yang terakhir itu adalah menyampaikan berita dengan benar. Nah, inilah penerapan perilaku amanah dalam keseharian. Kemudian lanjut, apa saja sih hikmah perilaku amanah? Ada 6. Yang pertama, ketika kita
melaksanakan amanah ada hikmahnya. Yang pertama, dipercayai orang lain, memperoleh simpati dari orang lain, memperoleh kesuksesan hidup, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi suatu permasalahan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah 6 perilaku amanah, hikmah perilaku amanah yang kita ketahui bersama. Nah, anak-anak, itulah materi kita pada hari ini. Jadi 2 materi yang telah yang Ustazah sudah sampaikan, yaitu pertama jujur dan yang kedua adalah amanah. Jadi masih ada yang ketiga, itu tentang istiqomah. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan. Semoga apa yang Ustazah sampaikan ini kalian dapat pahami. Ketika kalian ada penjelasan dari Ustazah yang kalian belum paham, boleh kalian tanyakan ke Ustazah, bisa melalui Google Classroom, ke WhatsApp ataupun Telegram. Mungkin ini saja yang dapat Ustazah sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.